Sebuah insiden aneh terjadi di mana seorang wanita 59 tahun ditemukan tewas di bawah tumpukan pakaian di sebuah flat yang berlokasi di area North Point, Hong Kong. Wanita tersebut diketahui bermarga Se, dan ia tinggal bersama suaminya dan 3 orang anaknya. Menurut media lokal Phoenix News, tim darurat menerima panggilan dari keluarga Se pada Jumat 19 November sekitar pukul 8.40 pagi. Diceritakan saat itu putranya sedang memasuki kamar ibunya dan mendapati wanita itu tidak sadarkan diri di lantai. Menariknya, wanita tersebut berada dalam posisi tertimbun tumpukan pakaian. Terdapat banyak pakaian berupa baju, celana, kaos kaki, hingga sepatu yang bertumpuk seperti gunung. Putranya pun langsung menghubungi kepolisian untuk meminta bantuan. Namun ketika polisi datang, wanita tersebut dipastikan telah meninggal di tempat. Menurut keterangan polisi, terdapat 3 unit kamar di flat yang mereka tinggali. Setiap kamarnya diketahui memang dipenuhi dengan pakaian dan banyak barang lain. Dilaporkan bahwa setiap hari kerja, sang suami biasa tidur di ruang tengah, sedangkan istri dan ketiga anaknya tidur di ketiga kamar tersebut. Pada malam sebelum kejadian, wanita tersebut pergi ke kamarnya seperti biasa, lalu tidur di lantai, sementara suaminya tidur di ruang tengah. Polisi menyebutkan ada beberapa kemungkinan penyebab kematiannya. Kemungkinan pertama, mungkin tumpukan pakaian jatuh saat wanita itu tidur di lantai lalu menguburnya. Atau kemungkinan lain, wanita tersebut mengalami koma sesaat atau penurunan kesadaran dan berujung meninggal. Namun putranya mengatakan kalau ibunya tidak memiliki riwayat penyakit kronis. Dilaporkan bahwa tubuh wanita tersebut akan diotopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya. Pekerja pabrik Rusia jatuh ke kolam coklat dan tewas. Seorang pekerja di pabrik coklat Rusia mendapatkan tiket emas ke alam baka ketika ia jatuh ke dalam tong lengket penuh dengan coklat dan tewas. Laporan media Rusia mengatakan bahwa wanita bernama Svetlana Rosina ini menjatuhkan handphonenya ke dalam tong coklat cair di pabrik daerah timur laut Moskow. Wanita berusia 24 tahun ini kemudian mencoba untuk meraih handphone, tapi malah terjatuh ke dalam cairan coklat kental. Laporan lainnya mengatakan wanita sedang memasukkan tepung ke dalam adonan coklat lalu ia terjatuh. Terlepas dari alasannya, ia berakhir di dalam wadah coklat dan itulah akhir hidup dari wanita yang malang tercincang hidup-hidup oleh mixer coklat yang besar. Setelah insiden itu, staf di pabrik mengatakan bahwa hanya tinggal kaki Svetlana yang utuh. Penduduk setempat mengatakan mereka kemudian melihat mobil polisi dan mobil jenazah memasuki pabrik. Korban meninggalkan suami bernama Vladimir dan 2 orang anak. Polisi Rusia sedang menyelidiki, tetapi menurut kami, ini kasus yang sudah jelas dari Death by Chocolate. Turis asal Inggris meninggal saat nonton Annabelle. Apakah di sini ada yang sudah nonton film Annabelle Comes Home? Ya, ini adalah film horor yang paling ditunggu-tunggu bagi penikmat film horor. Saking menakutkannya, mungkin kita tidak bisa tidur setelah nonton karena terbayang-bayang si Annabelle. Namun tidak disangka, ada seseorang yang meninggal setelah menonton film itu. Menurut Bangkok Post, seorang pria berkewarganegaraan Inggris meninggal di bioskop saat ia sedang menonton Annabelle di Pattaya, Thailand. Pria berusia 78 tahun bernama Bernard Channing pergi menonton film pada Selasa malam 2 Juli lalu. Namun ketika film selesai dan lampu dinyalakan, seseorang yang duduk di sebelah Bernard terkejut karena Bernard tak bergerak. Wanita itu terkejut dan meminta bantuan staf. Panggilan darurat pun dibuat pada pukul 8 malam waktu setempat. Mirror menyatakan bahwa Bernard meninggal di dalam bioskop. Jenazahnya ditutupi dan diambil melalui pintu samping dan dimasukkan ke ambulans. Menurut laporan saksi mata kepada Bangkok Post, ia melihat Bernard membeli sebuah tiket untuk menonton Annabelle, tetapi ia sempat pingsan sekali sebelum film dimulai. Polisi mengatakan bahwa jenazah Bernard telah dibawa ke rumah sakit di distrik Banggamung untuk dilakukan pemeriksaan postmortem. Hingga saat ini, penyebab kematian Bernard belum terungkap. Wanita meninggal setelah 16 giginya dicabut di dokter gigi. Seorang wanita Michigan meninggal Jumat lalu setelah 16 giginya dicabut ketika berkunjung ke dokter gigi. April Walters, 46 tahun, bergantung pada mesin oksigen karena masalah kesehatan dan merasa cemas tentang janji temunya. Sebelum prosedur, detak jantungnya 130 bpm. Asisten gigi menyarankan menunggu denyut jantung Walters turun sebelum mereka melanjutkan prosedurnya. Namun diduga dokter gigi mengira menunggu tak diperlukan.
Setelah dokter gigi mencabut 16 dari 18 gigi Walters, dokter gigi memutuskan untuk berhenti. Dia kemudian dilaporkan menyarankan Walters untuk pergi ke rumah sakit karena denyut jantung Walters masih sangat tinggi. Tak lama setelah adik perempuan Walters dan adik ipar dia tiba untuk menjemputnya dari kantor dokter gigi, dia mulai mengalami kesulitan bernapas dan pingsan. Diasumsikan bahwa tangki oksigennya telah habis, sehingga mereka berlari ke kantor untuk mendapatkan lebih banyak oksigen. Namun itu tidak membantu dan Walters tidak dapat dihidupkan kembali. Otopsi pun dilakukan dan kantor dokter gigi saat ini sedang menyelidiki insiden untuk memahami bagaimana seorang wanita meninggal tiba-tiba di ambang pintu mereka. Seorang nenek 80 tahun asal Pakistan meninggal setelah dioperasi oleh seorang petugas keamanan yang berpura-pura menjadi dokter. Dilaporkan oleh The Independent, nenek yang bernama Shamima Begum menjalani operasi di Rumah Sakit Mayo di kota Lahore pada 17 Mei lalu. Rumah sakit tersebut merupakan salah satu rumah sakit terbesar milik pemerintah Pakistan. Begum dibawa ke rumah sakit itu oleh keluarganya untuk mengobati luka punggung yang kemudian dirujuk ke ruang operasi. Saat itulah pelaku yang bernama Muhammad Wahid Butt yang menyamar menjadi dokter mendekati mereka dan menawarkan bantuan untuk mengoperasinya. Namun karena hak cipta, kami tidak bisa menampilkan foto aslinya. Menurut AFP News Agency, seperti yang diberitakan oleh Newsweek, Butt sendiri merupakan mantan petugas keamanan yang sempat bekerja di rumah sakit itu, tapi kemudian dipecat. Meski tidak jelas jenis operasi apa yang dilakukan oleh Butt, keluarga Begum tahu bahwa prosedur itu dilakukan untuk mengobati luka di bagian punggung dan dilakukan di ruang operasi di mana petugas medis resmi juga ada di sana. Keluarga Begum telah membayar biaya operasi kepada Butt, serta 2 kunjungan rumah untuk memeriksa dan merawat luka pasca operasi. Namun lukanya tak kunjung sembuh dan bahkan mengalami pendarahan, sehingga keluarganya segera membawa Begum kembali ke rumah sakit sekitar 2 minggu setelah operasi. Dan di sanalah mereka baru mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, bahwa Butt bukanlah dokter, tapi hanya seorang mantan petugas keamanan rumah sakit. Staf Rumah Sakit Mayo mengatakan Butt telah dipecat 2 tahun lalu karena mencoba memeras uang dari beberapa pasien. Menurut seorang juru bicara kepolisian Lahore, Ali Safdar, Butt kini telah didakwa dan ditahan di kantor polisi, sedangkan seorang petugas medis diskors karena telah membantunya di ruang operasi. Namun masih belum jelas bagaimana ia bisa mendapatkan akses untuk meminta rekam medis pasien dan bahkan sampai melakukan prosedur operasi. Kami tidak bisa memantau apa yang dilakukan setiap dokter dan apa yang dilakukan setiap orang setiap saat. Ini rumah sakit yang besar, kata seorang pejabat rumah sakit Mayo. Sementara itu, pihak kepolisian bekerja sama dengan rumah sakit untuk melakukan otopsi terhadap jenazah Begum untuk mengetahui penyebab kematiannya. Polisi perlu mengetahui dengan pasti apakah ia meninggal sebagai akibat komplikasi dari operasi atau tidak agar bisa menetapkan hukuman untuk Butt.